Ekosistem hutan Batang Toru ini adalah bagian dari biodiversity hotspot yang kita sebut dengan Sundaland ya, di Sumatera. Nah, ekosistem hutan Batang Toru terdapat di wilayah selatan Sumatera Utara yang sebagian besar kemudian berbentuk daerah perbukitan yang merupakan ekosistem yang tersisa, sebagian masih berupa ekosistem alami, hutan primer begitu ya. Nah, ekosistem hutan Batang Toru merupakan salah satu ekosistem yang amat sangat kaya ya, baik dari sisi flora dan faunanya, bagian yang tersisa di Sumatera. Hutan Batang Toru ini terdiri dari dua kelompok besar, satu di Blok Timur dan satu di Blok Barat. Juga merupakan daerah tangkapan air, artinya menopang beberapa ribuan, ratusan ribu, bahkan 1 juta lebih manusia, penduduk yang sangat menggantungkan kehidupannya dengan kawasan hutan Batang Toru ini. Dalam 1 hektar ekosistem hutan Batang Toru kita bisa menemukan lebih dari 300 jenis pohon dalam 1 hektar. Itu amat sangat jauh di atas jenis pohon yang bisa kita jumpai di seluruh daratan Eropa. Tingginya keanekaragaman hayati pohon, ini juga menggambarkan seluruh keanekaragaman hayati flora, ini mendukung kehidupan fauna. Kenapa? Karena tumbuhan hijau itu adalah awal dari rantai makanan. Nah, inilah kenapa juga kita bisa melihat kenapa di Batang Toru itu satwa liriknya amat sangat kaya. Kenapa? Karena menyediakan pakan yang cukup bagi mereka. Di ekosistem hutan Batang Toru kita bisa menemukan 3 satwa kunci yang merupakan mamalia besar yang tidak kita temukan di tempat yang lain. Pertama, di sana ada harimau Sumatera yang statusnya juga kritis, terancam punah. Kita juga menemukan di sana adalah orangutan tapanuli, salah satunya kera besar yang paling langka di dunia. Kita temukan di sana dengan populasi kurang dari 800 individu, dan juga di sana kita bisa menemukan tapir ya. Yang merupakan daerah paling utara tersebarnya tapir di Sumatera. Setelah di utara Danau Toba kita tidak menemukan lagi tapir. Artinya di ekosistem lain kita tidak menemukan 3 satwa kunci ini ada sekaligus. Sementara di ekosistem Batang Toru yang luasnya amat sangat sedikit, sekarang lebih kurang 1 km, 1000 km persegi ya, yang tersisa mereka memiliki 3 satwa kunci tadi itu. Tapi berbicara khusus tentang Blok Barat ini, katanya ditemukan di sini orangutan Sumatera khusus ya, terpisah dari orangutan Sumatera yang ada di Loser ya. Di sini malah sudah dispesifikkan karena terpisah, namanya disebutkan orangutan tapanuli khusus, dan merupakan kawasan hutan terakhir yang memiliki sebaran orangutan paling selatan lah ini. Setelah ini sudah tidak ada.
Di dalam konservasi kita mengenal apa yang namanya umbrella species, ya. Kenapa? Karena amat sangat kaya, tidak mungkin kita kemudian akan memonitoring seluruh keanekaragaman hayati itu. Nah, maka diperlukan kemudian satwa kunci ataupun kemudian satwa payung. Dalam hal ini ada di sana kita melihat misalnya adalah orangutan tapanuli, ya. Kenapa satu orang tapanuli? Karena dia pertama dia adalah mamalia besar, ya. Dalam ini juga masuk kera besar yang memudahkan kita kemudian untuk mengamati, ya, menginventarisasi, memonitoring, sehingga dengan demikian dari hasil itu kita tahu bahwa ini apakah ekosistemnya sehat atau terganggu atau rusak begitu, ya. Berdasarkan hasil riset kita melihat ancaman utama satwa kunci dan juga keberadaan ekosistem Tapan Toru itu adalah konversi dari hutan alam menjadi yang lainnya, ya. Dan kemudian kalau khusus untuk satwa kunci itu adalah fragmentasi habitat atau kehilangan habitat, ya. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan yang kemudian menyebabkan fragmentasi, maka ini akan menyebabkan terpisahnya subpopulasi itu dan menyebabkan ancaman meningginya tingkat ancaman kepunahan terhadap orangutan tapanuli yang tercatat sebagai kera besar paling langka di dunia. Kalau dengan turunnya ini orangutannya karena mungkin kebanyakan aktivitas baik illegal lodging. Di bawah ini kan ini PT NSAE yang aktivitas orang itu pada intinya di sana dengan kegiatan orang itu, makanya dari bawah sana naik ke sini. Ini orangutannya. Pembangunan jalan, ya, dari daerah penampungan air dam ke daerah pembangkit listrik, ya, yang kita sebut dengan PLTA Batang Toru, karena jalannya belasan kilometer dari dari dam ke pembangkit. Nah, tentu ini merupakan ancaman utama karena dia memisahkan fragmentasi dan memisahkan kemudian populasi. Kalau hutannya ini hilang, ya, terbuka, maka kita bisa bayangkan ancaman kepunahan dan selanjutnya tadi ancaman konflik yang terus meningkat di sana antara manusia dengan satwa liar. Ya, hasil riset menunjukkan kemudian kalau kekurangan 1% individu dewasa itu akan menyebabkan kemudian ancaman kepunahan yang amat sangat tinggi terhadap populasi orangutan tapanuli. Kawasan Batang Toru ini ke depan ini akan semakin mengalami tekanan, terlihat dari data degradasi, ya, yang setiap hari, yang setiap dari waktu ke waktu semakin bertambah. Artinya kawasan hutan itu semakin berkurang. Di sini juga banyak ditemukan mineral, menjadi incaran investor. Saat ini memang masih hanya pertambangan PT Agincourt, ya, yang ada di Kecamatan Batang Toru. Karena memang sangat menggiurkan, ditemukan deposit emas, ya. Saat ini memang hanya di Kecamatan Batang Toru PT Agincourt melakukan penambangan, tetapi
Mereka memiliki konsesi yang sangat luas. Sampai ke Tapanuli Tengah, sampai ke Tapanuli Utara, artinya masih terancam. Gitu. Ya, contoh misalnya saya tidak tahu setahun lalu atau 2 tahun yang lalu kita kemudian mendapatkan kabar longsor yang terjadi akibat pembangunan jalan yang menyebabkan kemudian meninggalnya sekian penduduk di sana dan juga pekerja di sana, yang kemudian kementerian menyatakan akan mengevaluasi. Tapi sampai sekarang kita tidak melihat apa hasil evaluasi, apakah kemudian padahal itu nyawa manusia sudah melayang. Dan sebelumnya kita mendengar sebelumnya ada satu beko yang kemudian terjun bebas ke Sungai Batang Toru, ya, karena terbawa oleh longsor. Nah, tentu ini amat sangat memprihatinkan kita, ya, dengan ancaman yang sangat tinggi itu tadi. Nah, oleh karena itu amat sangat penting ketika industri itu sudah punya izin, perlu dilakukan monitoring yang amat sangat ketat, ya, dan tidak mentolerir adanya kemudian berbagai kecelakaan atau hal-hal yang menyebabkan bencana di sana. Industri yang ada di sini adalah industri yang besar-besar, industri yang sangat padat modal, ya, dan di backup oleh pemerintah. Mereka hanya mempertimbangkan dari sektor ekonomi, tidak terlalu mempertimbangkan dari sektor lingkungan, tidak mempertimbangkan, ya, satwa-satwa endemik yang sangat terancam punah. Oleh karena itu, perhatian semua pihak sangat dibutuhkan. Ya. Masyarakat di sini tidak akan mampu untuk menghadapi laju, untuk menahan laju deforestasi. Jadi kalau kita lihat ekosistem hutan Batang Toru ini adalah benteng terakhir dari orangutan Tapanuli, ya, dan juga menjadi bagian dari habitat satwa kritis lainnya, itu adalah orangutan harimau Sumatera dan tapir tadi, ya. Oleh karena itu amat sangat penting kemudian menjamin tidak ada lagi alih fungsi, kemudian kehilangan hutan dan fragmentasi habitat yang ada di ekosistem hutan Batang Toru. Kalau kita ingin, ya, orangutan Tapanuli ini tidak punah di sana, sebagaimana gajah sudah tidak ada lagi di sana. Ya. Ada juga PLTA sekarang yang memanfaatkan daerah aliran sungai Batang Toru. Tentu ini semua menjadi ancaman, ya, terhadap keberlangsungan atau kelestarian kawasan hutan Batang Toru. Batang Toru ini salah satu kan penamanya itu karena dialiri oleh Sungai Batang Toru, ya, yang berhulu di Tapanuli Utara dan kemudian muaranya di Tapanuli Selatan langsung ke Samudra Indonesia, ya. Nah, sungai ini, ya, dan kita lihat ini adalah sungai yang mengaliri begitu banyak kemudian daerah-daerah pertanian, ya,
dan airnya terus mengalir. Kenapa? Karena masih ada hutan yang masih bagus di sana. Jadi sungai ini tidak hanya penting bagi flora dan fauna, juga amat sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang hadir di ekosistem hutan Batang Toru. Permasalahan pertama dapat dikatakan kalau di bagian bawah adalah sedimentasi. Kedalaman sungai itu semakin berkurang, tertimbun. Ini kan menjadi masalah karena memang di bagian atas itu ya pemukiman, sawah, perkebunan, mungkin apalagi ada pertambangan dan segala macam. Artinya adanya pembukaan lahan di bagian atas pasti akan berdampak ke bagian bawah. Karena kan dalam konsep sungai das, hubungan antara bagian bawah, downstream dan downland sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi di atas, bagaimana kondisi di upland. Kalau uplandnya bagus, hutan ya akan cenderung di bawah akan bagus. Biasanya penyebabnya adalah berkurangnya hutan di bagian atas. Nah, sementara hutannya yang masih bertahan adalah di daerah hutan Simangumban, Pahai Simangumban hingga Sepirok. Kalau di sebelah kanan sungai, sebelah kiri adalah hutan Batang Toru atau hutan Tapanuli. Nah, tinggal itu saja yang menjadi pertahanan terakhir saya rasa untuk menjaga ketersediaan air di sungai Batang Toru. Dan kita juga lihat di sana nanti banyak ikan-ikan endemik ya, sebagaimana sudah kita baca di berbagai hasil penelitian, merupakan juga tempat hidupnya ikan-ikan endemik, artinya hanya ada di sana, tidak ditemukan di tempat lain, atau hanya ada di Sumatera, tidak ditemukan yang lain. Yang di antara mereka kemudian memerlukan sungai-sungai yang deras untuk kemudian hidup dengan baik dan berkembang biak ya. Batu Mundum dan ada di sebelum daerah Siais, sebagian besar masyarakat di sana menggunakan sungai Batang Toru tersebut sebagai mata pencarian, menangkap ikan, baik dengan jala, baik dengan bubu, artinya alat tradisional. Jadi masyarakat di bagian bawah memang banyak menggantungkan hidup pada sungai Batang Toru untuk menangkap ikan. Namaku Juni, marganya Tanjung, tempat tinggalnya Jekrambe. Kerjanya kayak gini lah, jual-jualan sikit-sikit, cari tambah-tambahan. Lantaran bapak carikan tambah-tambahan, bantu-bantu bapak untuk makan anak-anak. Lantaran apa itu dulu kan jatuh limbah apa itu tambang itu. Jadi sampai sekarang kan udah berkurang apa pendapatan ikannya. Masih tidak ada perkembangan ikan lagi kayak gitulah. Udah jatuh limbah itu. Sebelum jatuh dulu tambang kan lumayan dapat ikan. Limbah dapat 10 kilo sekali pulang, 15 kilo. Jatuhlah limbah. Baru-baru jatuh limbahnya lumayan juga lagi dapat. Makin lama makin nggak ada lagi ikannya. Nampak pun nggak ada lagi, dapat pun nggak ada lagi. Dan macam mana nggak ada perkembangannya, macam mana nggak ada lagi. Kayak gini lah semua kehidupan masyarakat sini depan ini. Artinya kalau ada pembukaan lahan, dia akan berdampak pada
kerusakan habitat. Artinya biasanya kalau sungai-sungai alami yang disebut dengan sungai-sungai yang virgin itu bisa jadi menjadi alternatif habitat alami ikan, terutama ikan-ikan yang sensitif terhadap perubahan. Nah kalau ini dibuka udah pasti berpengaruh kan, akan kehilangan daerah habitat alami. Sudah banyak upaya memang yang dilakukan, ya. Banyak di sini yang melakukan upaya-upaya agar hal tersebut tidak terjadi. Tetapi rasanya masih kurang. Oleh karena itu ya perhatian kita semua sangat kita butuhkan. Ya. Masyarakat yang bermukim dan menggantungkan hidup terhadap hutan Batang Toru ini, kalau kita berkaca 10 tahun ke belakang, sepertinya tidak akan mungkin mampu untuk mempertahankan hutan Batang Toru ini dari kerusakan yang dilakukan oleh kehadiran industri kalau mereka dibiarkan sendiri. Ya, ekosistem Batang Toru ini merupakan suatu aset besar bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan di sana. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting ya mempertimbangkan ya, kalau saya sampaikan tadi tidak ada lagi kegiatan tambahan yang menyebabkan kemudian kehilangan habitat dengan industri apa saja. Yang kedua, ketika industri itu sudah berjalan harus ada monitoring yang amat sangat ketat. Sebagai gambaran situasi dan kondisi di daerah kita, bahwa di daerah kita ini kehidupan masyarakat adalah dari hasil kebun, dan kebun-kebun yang sudah dikelola masyarakat ini yang jelasnya itu menjadi areal daripada pertambangan. Harapan kita kepada pemerintah, daerah kita janganlah diganggu jadi pertambangan, agar kehidupan sosial masyarakat yang terjaga selama ini dan katakanlah kehidupannya sudah bersumber dari daerah ini dan sudah menjamin kehidupannya jangan terganggu lagi oleh kehadiran daripada pertambangan. Itulah harapan kita. Nah, selain itu kemudian yang amat sangat penting bagi warga yang hidup di sekitar ekosistem Toru itu adalah air. Tidak ada satupun dari kita yang tidak perlu air, baik untuk keperluan sehari-hari kita ataupun kemudian untuk mengairi daerah pertanian di daerah bawah. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting menjaga ekosistem Batang Toru ini untuk menjaga kehidupan keberlanjutan dari masyarakat yang mendiami ekosistem hutan Batang Toru itu sendiri ya, sampai ke daerah hilir. Kalau potensinya, kalau dari hulu, yang pertama itu menjadi potensi arung jeram. Ya, yang utamanya memang sungai ini potensinya yang kita lihat potensinya arung jeram, karena sesuai survei kita kemarin debit air di sini sudah mencapai grade 4+ kalau di arung jeram. Kalau 4+ itu sudah hampir mengimbangi Asahan tingkat kesulitannya. Selain kita melatih anak-anak untuk bermain arung jeram, kita juga memasukkan usulan ke pemerintah supaya pemerintah juga membangun fasilitas yang mendukung terhadap pariwisata di daerah ini.
Jadi keberadaan hutan ini menjadi penyuplai air bagi sungai. Hutan adalah apa ya? Saya bilang malah boleh bilang nyawa bagi sungai. Kalau nggak ada hutan dia percuma sungai ini. Dia akan hujan habis hujan turun habis air. Pada saat kemarau nggak ada lagi air. Tapi dengan adanya hutan ini dia tetap kontinu merembes pelan-pelan melalui pori-pori tanah kan. Hutan Batang Toru ini adalah kekayaan kita, ya. Oleh karena itu, agar ini tidak hilang, perlu komitmen bersama di situ, terutama para pemegang amanah di sana, agar tidak terjadi lagi berbagai perizinan yang menyebabkan hilangnya hutan alami di Batang Toru, dan kedua harus kemudian melakukan kegiatan yang menyebabkan tidak ada lagi terjadinya ketelanjutan atau ketidaktahuan bahwa hutan kita dari hari demi hari sana hilang, ya. Agar apa? Itu tadi, agar ini kita bisa wariskan, karena ini adalah milik dari anak cucu kita yang harus kita jaga sampai ke mereka dengan baik, bukan dalam keadaan rusak. Tetapi kita masih tetap mengharap mudah-mudahan ke depan ada perubahan kebijakan dari pemerintah sehingga bisa menyeimbangkan antara kepentingan modal korporasi dengan kepentingan masyarakat, atau setidak-tidaknya ya, regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah, misalnya seperti sebelum memutuskan memberikan izin kepada satu korporasi terhadap satu areal, harus ada dulu misalnya kajian lingkungan hidup strategis untuk melihat daya dukung lingkungan. Perhatian dari semua pihak masih sangat kita butuhkan, ya, untuk tetap bisa sama-sama memikirkan, saling mendukung, saling menopang, untuk bisa tetap mempertahankan hutan Batang Toru yang menjadi harta karun Tapanuli, ya, yang disebut juga harta karun Tapanuli karena memiliki kayak sumber daya, potensi wisata yang sangat besar, karena hampir di setiap daerah ada air terjun, tanahnya sangat subur, dan memiliki tanaman-tanaman yang sangat endemik yang mungkin tidak ada di tempat lain. Oleh karena itu perhatian semua pihak di sini sangat dibutuhkan. Pemerintah, ya, LSM, pemerhati, termasuk juga donor, ya ini sangat dibutuhkan agar supaya hutan Batang Toru ini bisa terselamatkan.